Kobbie Mainoo telah dirumorkan ingin meninggalkan MU dalam beberapa bulan terakhir karena minimnya jam bermain yang ia dapatkan di klub. Kondisi ini membuat sejumlah klub top, baik dari Inggris maupun Eropa, menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang. Meski demikian, MU dikabarkan berencana menahan kepergian sang gelandang demi menjaga keseimbangan skuad. Amorim menegaskan bahwa keputusan itu diambil karena MU saat ini memiliki skuad yang cukup terbatas, terutama di posisi gelandang, sehingga klub akan kesulitan melepas pemain manapun jika belum berhasil mendapatkan pengganti yang sepadan. Dalam 2 pekan terakhir, MU dikaitkan dengan Antoine Semenyo dari Bournemouth, yang dinilai sangat cocok dengan taktik Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Namun, penyerang tersebut memilih pindah ke rival sekota, Manchester City, sehingga MU harus mencari opsi lain untuk memperkuat tim. Kini, MU beralih mengejar gelandang Al Hilal, Ruben Neves, dan dilaporkan sudah menghubungi agen sang pemain, Jorge Mendes, untuk menyampaikan ketertarikan mereka. Proses transfer ini masih berada di tahap awal, sehingga belum dapat dipastikan apakah Neves akan benar-benar bergabung dengan Setan Merah di bursa transfer musim dingin ini. Xabi Alonso menghadapi tekanan besar di Real Madrid setelah awal musim yang impresif. Meski sempat meraih 13 kemenangan dari 14 laga, performa Madrid menurun dengan hanya 5 kemenangan dari 11 pertandingan berikutnya, membuat Barcelona memimpin klasemen La Liga dan posisi Madrid terpuruk di Liga Champions. Menurut Cesc Fabregas, sumber utama kesulitan Alonso adalah mengelola ruang ganti yang penuh pemain bintang yang semuanya merasa pantas bermain. Pendapat ini diperkuat Pepe Reina, yang menilai mengatur pemain-pemain top di Madrid bukan hal mudah, meski Alonso mampu menghadapi situasi itu secara tegas. La Liga melonggarkan aturan batas gaji untuk mendorong aktivitas transfer dan meningkatkan daya saing klub-klub di kompetisi. Batas investasi pemilik naik dari 4 juta menjadi 6 juta euro per musim, dengan tambahan insentif khusus untuk pengembangan akademi dan tim sepak bola wanita. Pemain veteran berusia di atas 36 tahun, serta keuntungan dari penjualan pemain, kini bisa dihitung lebih fleksibel dalam perhitungan gaji, sehingga klub memiliki ruang finansial lebih lega. Langkah ini memungkinkan klub menyusun strategi transfer dengan lebih bebas dan mengelola keuangan secara lebih terukur, sekaligus meningkatkan kompetisi di La Liga. Nama Cole Palmer kembali menjadi sorotan media dan dikaitkan dengan klub-klub elit Eropa setelah penampilan impresifnya sejak pindah ke Chelsea. Playmaker timnas Inggris ini disebut-sebut berpotensi menarik minat raksasa La Liga, seperti Real Madrid dan Barcelona, berkat kemampuan dan kontribusinya yang menonjol di lini tengah Chelsea. Namun, legenda klub, Frank Lebuyov, menekankan bahwa Palmer masih berada di fase awal karirnya dan sebaiknya menahan ambisi jangka panjang. Lebuyov menyarankan agar Palmer fokus memaksimalkan peluang yang ada, mengembangkan kemampuan, dan mendapatkan pengalaman lebih di Stamford Bridge sebelum mempertimbangkan langkah besar ke klub lain di masa depan. Harapan besar mengiringi Cristiano Ronaldo menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan Portugal kembali mengandalkan kapten veteran mereka. Meski usianya tak lagi muda, Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian, terutama dalam perdebatan soal warisannya setelah Lionel Messi memenangkan Piala Dunia 2022. Mantan bek Prancis Frank Lebuyov berharap edisi 2026 menjadi momen pembuktian bagi Ronaldo dan sejarah bagi Portugal, menekankan bahwa Piala Dunia memiliki bobot khusus dalam membedakan karir pemain. Kemenangan Messi pada 2022 menambah tekanan dan dimensi baru bagi Ronaldo untuk menorehkan prestasi serupa. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menjelaskan bahwa The Blues belum berada di jalur perebutan gelar Premier League musim ini karena masalah konsistensi dari pekan ke pekan, bukan kualitas menghadapi tim besar. Meskipun timnya tampil impresif melawan klub top seperti Liverpool dan Barcelona, performa tersebut belum selalu berlanjut melawan tim lain. Maresca menekankan pentingnya menjaga level permainan secara konsisten, terutama selama bulan-bulan penting Desember hingga Februari, agar tim bisa menargetkan posisi puncak dan berjuang untuk gelar di akhir musim.
Perdebatan soal pemain terbaik Prancis kembali mencuat, seiring konsistensi dan prestasi Kylian Mbappe. Meski sudah meraih Piala Dunia 2018, tampil di final 2022 dengan hat-trick meski kalah adu penalti, serta memecahkan rekor gol di PSG dan mendekati rekor timnas Prancis, posisinya masih dipertanyakan. Mantan juara dunia 1998, Frank Lebujov, menilai prestasi Mbappe belum bisa disejajarkan dengan legenda seperti Zinedine Zidane, meski standar permainannya tetap tinggi, termasuk setelah bergabung dengan Real Madrid pada 2024 dan terus menunjukkan pengaruh besar di level klub maupun internasional. Mohamed Salah memulai musim 2025-2026 dengan performa menurun dibanding musim sebelumnya, saat ia menjadi kunci gelar Premier League Liverpool. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan adaptasi tim terhadap taktik baru dan integrasi pemain baru, sehingga hasil di lapangan belum stabil. Akibatnya, Salah sempat dicadangkan dalam 2 laga beruntun, situasi yang mengingatkan pada pengalaman legenda Liverpool, Ian Rush, yang meninggalkan klub ketika tak lagi menjadi starter reguler. Rush menekankan pentingnya bermain setiap pekan, bukan hanya duduk di bangku cadangan, sebagai alasan utama keputusannya pergi. Patrick Dorgu memberikan pujian kepada Senne Lammens, kiper muda Manchester United, atas dampak positif yang signifikan bagi lini pertahanan tim. Setelah awalnya duduk di bangku cadangan selama sekitar 1 bulan, Lammens berhasil merebut posisi kiper utama dari Andre Onana dan Altay Bayindir. Dorgu menilai penampilan Lammens luar biasa. Karena selain tampil tangguh di bawah Mistar, ia juga mampu memberikan ketenangan dan komunikasi yang efektif kepada para bek, sehingga seluruh lini belakang MU bisa bermain lebih percaya diri, terkoordinasi, dan solid. Menurut Dorgu, kehadiran Lammens benar-benar meningkatkan performa tim. Barcelona mendapat angin segar di tengah krisis bek tengah setelah Andreas Christensen mengalami cedera ACL dan Ronald Araujo aksen untuk memulihkan kesehatan mentornya. Kini hanya tersisa Eric Garcia, Pau Cubarsí, dan Gerard Martin yang bisa mengisi posisi bek tengah, dengan Martin sebenarnya berposisi asli sebagai bek kiri. Dalam situasi ini, ex-rekan Dean Huijsen, Marcos Senesi dari Bournemouth, menawarkan diri untuk bergabung pada Januari 2026 dengan syarat Barcelona menebus sisa kontraknya yang tinggal 6 bulan hingga Juni 2026. Senesi juga tak berniat memperbaharui kontraknya, sehingga ia melihat kesempatan ini sebagai jalan bagi Barcelona untuk mengatasi krisis lini belakang mereka. Barcelona mengirim pemandu bakat ke Piala Afrika untuk memantau talenta muda yang sedang menonjol dan berpotensi dikembangkan. Salah satu pemain yang menarik perhatian adalah striker Levante, Eta Eyong, berusia 22 tahun yang membuka penampilannya di turnamen dengan mencetak satu-satunya gol kemenangan Kamerun atas Gabon. Selain Eyong, pemandu bakat juga terkesan dengan rekannya, Samuel Koto, bek tengah kiri berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk Gent di Belgia. Koto menonjol berkat kekuatan fisik, kemampuan mengontrol bola, dan kualitas defensif yang solid, membuat Barcelona terus memantau kedua pemain muda ini sebagai calon prospek potensial untuk masa depan klub. Atletico Madrid semakin dekat untuk mempermanenkan Nicolas Gonzalez dari Juventus dengan biaya sekitar 32 juta euro. Klausul pembelian permanen akan aktif jika ia bermain minimal 45 menit di 60% laga La Liga. Saat ini, Gonzalez telah mencatat 11 penampilan yang memenuhi syarat dan hanya membutuhkan 10 laga lagi dari sisa 20 pertandingan tahun 2026. Dengan catatan ini, peluang Atletico untuk mempermanenkannya sangat besar, meski manajemen klub tetap harus mengatur keuangan dengan cermat agar langkah ini tidak mengganggu rencana belanja pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Juventus secara tegas menolak pendekatan awal AC Milan terkait transfer Federico Gatti pada bursa Januari, setelah Milan mengajukan skema peminjaman disertai opsi pembelian. Meskipun pelatih Milan, Massimiliano Allegri, menilai Gatti sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang yang tengah mengalami krisis performa dan kedalaman skuad, Juventus menilai bek timnas Italia tersebut sangat penting bagi skuad utama, terutama mengingat situasi darurat di lini pertahanan mereka. Kontrak Gatti yang masih berlaku hingga 2030 memberikan posisi tawar yang kuat bagi Juventus untuk menolak segala pendekatan yang tidak bersifat permanen.
Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memulangkan Federico Chiesa dari Liverpool pada bursa Januari mendatang. Chiesa jarang tampil sebagai starter di Anfield dan belum menemukan peran ideal sejak pindah dari Juventus, sehingga masa depannya di Inggris mulai dipertanyakan. Inter menilai ini sebagai peluang baik untuk merekrut pemain berpengalaman, sekaligus mempertimbangkan kedekatannya dengan atmosfer Serie A. Bagi Chiesa sendiri, kepindahan ke Nerazzurri dianggap menarik karena klub memiliki proyek ambisius, konsisten bersaing di papan atas kompetisi domestik maupun Eropa. Mantan gelandang Manchester United, Scott McTominay, terbuka untuk kembali ke Premier League setelah sukses bersama Napoli. Sejak meninggalkan Old Trafford pada 2024, ia mencetak 12 gol dan membantu Napoli meraih gelar Serie A di musim debutnya, menjadi pemain kunci bagi klub maupun tim nasional Skotlandia. Meski menikmati kehidupan di Italia, perhatian penggemar yang berlebihan membuatnya merasa tertekan. McTominay pun kini dikaitkan dengan klub-klub seperti Barcelona, Tottenham, dan Newcastle sambil mempertimbangkan kemungkinan kembali ke Inggris, termasuk Manchester United jika situasinya memungkinkan. Luis Diaz menikmati kehidupannya di Bayern Munich dan kota Munich. Pemain Kolombia ini tampil impresif bersama tim dan merasa nyaman beradaptasi dengan rekan-rekannya serta gaya permainan klub. Selain prestasinya di lapangan, dia sangat menyukai kehidupan di Munich yang menurutnya modern, bersih, dan ramah keluarga dengan banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak-anak, seperti pergi ke taman atau menjelajahi restoran. Ia juga memuji penggemar yang menghormati privasi sehingga dirinya dan keluarganya dapat menikmati kehidupan sehari-hari dengan nyaman dan tenang, membuatnya merasa bahagia dengan kombinasi antara karir profesional dan kehidupan pribadi di kota ini. Gelandang Manchester City, Thierry Reinders, menanggapi perbandingan dirinya dengan legenda klub Kevin De Bruyne. Ia mengakui bahwa itu merupakan pujian besar, namun menegaskan bahwa gaya dan perannya berbeda. Thierry menyebut dirinya sebagai gelandang serba bisa, terutama pemain nomor 8 yang berperan box to box, aktif dalam membangun serangan, dan sering berada di posisi tepat untuk mencetak gol. Meski belum mencetak sebanyak saat di Milan, ia tetap optimis gol-golnya akan datang seiring waktu, sambil terus menyesuaikan diri dengan peran barunya di Manchester City. Inter Milan dikabarkan membidik Khéphren Thuram sebagai tambahan kekuatan di lini tengah dan untuk mempertemukannya dengan kakaknya, Marcus Thuram, yang sejak 2023 menjadi pemain kunci serta berperan besar dalam keberhasilan meraih Scudetto. Khéphren sendiri kini menjadi sosok penting di Juventus, meski ia dan Marcus belum pernah bermain bersama di level klub dan lebih sering tampil bersama di tim nasional Prancis. Minat Inter ini juga dikaitkan dengan ketertarikan Juventus terhadap Davide Fratesi, serta menjadi bagian dari strategi Nerazzurri menghadapi persaingan di Serie A dan kompetisi Eropa. Striker Rossoneri, Christopher Nkunku, menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di AC Milan, meski telah menerima 2 tawaran konkret dari klub Arab Saudi. Seperti yang sudah diketahui, penyerang asal Prancis itu baru mencetak 1 gol dari 14 penampilan sejak didatangkan dengan biaya besar sekitar 37 hingga 38 juta euro, menjadikannya salah satu pembelian paling signifikan klub pada musim ini. Meskipun nilai transfer yang tinggi sempat memicu spekulasi kepindahan, Nkunku memilih bertahan demi membalikan keadaan di paruh kedua musim. Keputusan ini mencerminkan tekadnya yang kuat untuk memenuhi ekspektasi tinggi, membuktikan kualitasnya, dan meraih kesuksesan bersama Rossoneri di San Siro. Real Madrid mulai menyusun rencana transfer jangka menengah untuk lini pertahanan menjelang musim panas 2026, menyusul kemungkinan hengkangnya David Alaba dan ketidakpastian masa depan Antonio Rudiger. Dalam beberapa pekan terakhir, klub sempat dikaitkan dengan bek Prancis, Ibrahima Konate dan Dayot Upamecano sebagai opsi potensial. Namun, setelah melakukan evaluasi internal, Real Madrid memutuskan untuk tidak mengejar kedua pemain tersebut. Konate yang kontraknya akan habis di Liverpool dinilai performanya musim ini belum cukup meyakinkan, sehingga klub memilih untuk tidak mengambil resiko pada proyek jangka panjang di lini belakang dan fokus mencari alternatif yang lebih stabil dan siap pakai.
Manchester United meraih kemenangan tipis 1-0 atas Newcastle pada pekan ke-18 Premier League 2025-2026 di Old Trafford. Di laga ini, satu-satunya gol pertandingan dicetak Patrick Dorgu pada menit ke-24 melalui sepakan voli dari dalam kotak penalti yang memastikan 3 poin penting bagi tim asuhan Ruben Amorim. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal, dengan kedua tim saling berjuang mencetak gol, namun hanya United yang berhasil memecah kebuntuan. Hasil ini membuat Manchester United naik ke peringkat kelima klasemen sementara. Di sisi lain, Newcastle tetap berada di posisi papan tengah.